Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia paina, insyaallah ab'asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi Sirrul Asrar. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu, kemudian linuh dan keberkahan kepada kita untuk terus mengkaji. Kemanfaatan itu terus kita mendapatkan qurbah yang terdekat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih melanjutkan tentang kaji diri kita. Kajian yang bersifat diri ini yang sesungguhnya sudah kira-kira 800 atau lebih 900 tahun yang silam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan berbagai rincian, yang sementara ilmu-ilmu tentang diri atau mengenal diri banyak beredar di masyarakat. Berbagai hal yang tidak diketahui sumber aslinya dari mana, tidak diketahui, sehingga bersilah-silahlah orang tentang kajian diri itu, sehingga orang mengkaji dirinya itu apa dan sebagainya. Bahkan sebahagian kita mungkin mengkaji diri juga tidak ada memiliki satu relevansi manfaat yang sesungguhnya seharusnya mengkaji diri itu menjadikan kita makin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mengkaji, mengenal diri itu juga untuk memahami Tuhan dari dalam. Dengan konteks di sini, pemahaman dari dalam artinya tidak sekedar ilmu yang kita pahami. Ilmu-ilmu itu misalnya ilmu tauhid sifat 20, ilmu-ilmu yang ada yang biasa kita baca di dalam teks-teks syariah, baik Quran atau hadis. Namun kita juga memahaminya di samping Quran dan hadis, kita memahami juga daripada nur basirah kita atau dari sir kita, dari sir hati kita. Jadi dapat dua yang kita ambil pemahaman dari teks Quran dan Sunnah. Kita ambil dari pendapat-pendapat para ulama-ulama yang sudah mu'tamad, yang dipegangi dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kita menggali basirah yang ada pada diri kita. Nah, inilah yang dipentingkan, mengenal diri itu sampai nanti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala secara lengkap dan sempurna tentu saja. Untuk itu dikenallah di dalam kajian-kajian tentang pengetahuan-pengetahuan hikmah atau ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini adalah yang di dalam agama kita merupakan intisari daripada syariah. Wanjala alaikal kitaba wal hikmah. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab Al-Quran dan hikmah. Nah, hikmah itu ada di dalam syariah. Karena itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan sekali lagi bahwa ilmu Allah itu yang kita praktekkan dalam hidup bagi orang-orang muslim tentu saja di sini adalah memiliki 4 lapisan. 4 lapisan yang paling tersiar dan paling umum diketahui adalah lapisan yang pertama, yaitu lapisan syariah. Kemudian lapisan kedua adalah tarekah. Lapisan yang ketiga adalah ilmu ma'rifatullah, ma'rifat. Lapisan yang keempat adalah hakikat. Hakikat ini tidak lagi dalam konteks dalam konteks pembelajaran khusus, tidak. Hakikat ini merupakan sebuah buah hasil daripada syariah, tarekat dan ma'rifatullah. Dengan kata lain, ketika hakikat dibicarakan maka dia turun kepada ilmu ma'rifatullah. Nah, di dalam ilmu ma'rifatullah inilah ibaratnya kita mandi di sana untuk menemukan dan menghasilkan buahnya, yaitu hakikat. Karena memiliki lapisan-lapisan itulah seringkali orang salah memaham, disangka dia adalah satu bagian yang masing-masing terpisahkan.
padahal dia adalah satu kesatuan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qaza al ilmu arba'atun, yang semua itu adalah dibagi atas 4, kata beliau. Fal ilmu syariah, ada yang namanya lapisan pertama ilmu syariah, wa ilmu tarekah, kemudian ilmu tarekah, wa ilmu ma'rifah, dan ilmu ma'rifah, wa ilmu hakikah, dan yang terakhir adalah ilmu hakikah. Tiap-tiap orang manusia itu memiliki hakikat sudah, cuma hakikatnya itu apakah benar atau tidak. Jadi setiap manusia siapa saja, dia memiliki ilmu hakikah pada dirinya. Namun hakikahnya itu benar atau salah, itu masalahnya. Belajar ilmu hakikah silahkan, tapi benar atau salah hakikahnya, itu menjadi persoalan yang sehingga menjadikan Syekh Abdul Qadir Jailani ingin mengupas, membelah persoalan-persoalan itu. Bagi orang yang sudah belajar juga, ketika sudah dia bagus hakikah, apakah hakikahnya itu sudah benar atau tidak. Misalnya begini, ketika orang sudah belajar mengamalkan amaliyah sholat, ibadah seperti zakat, puasa, haji, amaliyah-amaliyah zikrullah, tentu di sana ada mengandung tarekah, ada mengandung ma'rifah. Apakah ketika kemudian juga mengandung hakikat? Nah, hakikat ini yang membedakan dirinya nanti derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam sebuah amaliyah, kita paling banyak mengenal istilah yang diistilahkan oleh ulama yang sungguhnya sumbernya dari Quran dan Sunnah. Amal itu utama adalah ikhlas, katanya. Misalnya sholat, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sholat itu tidak diterima. Zikir juga diperlukan ikhlas. Jadi orang menyebut nama Allah itu diperlukan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak amal namanya, tidak jadi amal namanya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, inilah hadis Nabi, wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya hanya saja amal itu ada niat, dan tiap-tiap urusan amal itu pasti harus disertai niat ya. Likulimin, bahkan segala urusan itu pasti ada niatnya, dan termasuk ketika amal soleh dikerjakan pasti ada niat. Niat inilah yang menjadi objek bahasan yang paling dominan dalam tarekah, ma'rifah, dan hakikat. Dalam pelaksanaannya kita melaksanakan syariah johirnya, pada batinnya kita melaksanakan tarekah kita. Nah, katakan saja ketika syariah itu kita lakukan berulang-ulang, misalnya sholat 5 waktu, kemudian kita mengerjakan sholat sunat, kemudian kita mengerjakan zikir-zikir, wiritan-wiritan, setiap hari kita kerjakan seperti itu, sudah kita biasa melaksanakan itu namanya tarekah. Dalam proses kita melaksanakan itu, hati kita berubah-ubah, mungkin suatu saat kita ikhlas, mungkin tidak. Disitulah perlunya ada tarekah. Tarekah inilah yang membicarakan tentang masalah ikhlas dan tidak ikhlas. Apakah kita khusyuk atau tidak mengerjakan itu? Apakah kita masih sum'ah? Apakah kita masih riya? Apakah kita masih takabur? Ini adalah praktek bagaimana tarekah di dalam pengamalan syariah tersebut. Nah, mudah sekali, mudah-mudahan dipahami. Sehingga karena itu ada orang yang kemarin mungkin ada pembahasan seperti itu yang sudah kita bahas kemarin tentang adanya tarekat khusus dan tarekat umum ya. Yang kita bicarakan ini tarekat umum ya, tarekat umum dalam pelaksanaan syariah. Pada tarekat khusus mereka memperdalam lagi supaya hati mereka itu bersih. Wah, coba bayangkan orang ada yang berzikir sampai ribuan kali berzikir kalimat la ilaha illallah, sebenarnya yang dicarinya apa? Keikhlasan hati kepada Allah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, supaya hilangnya sifat ujub, riya, takabur, karena memang sifat-sifat itu sangat sulit dibuang. Nah, padahal kalau kita memang benar-benar ingin sempurna, itu syarat mutlak yang disepakati seluruh para ulama tentang demikian itu, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani mensyaratkan demikian. Nah, ini yang penting sekali, ikhlas ini. Nah, bila itu sudah, nah syukur-syukur kalau tidak melewati tarekat khusus, sudah ikhlas seorang, sudah tidak takabur, tidak riya. Wah, alhamdulillah sekali kalau ada manusia seperti itu, alhamdulillah. Tapi bisa saja kita merasa ikhlas padahal sebenarnya kita belum ikhlas. Karena itu kita perlu tahu tentang ilmu-ilmu itu. Di dalam ilmu ma'rifah bagian-bagian itu juga dibahas.
atau dalam konteks yang lebih luas adalah ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf. Nah, ilmu ma'rifah ini adalah inti daripada ilmu tasawuf ya, yang mengkhususkan mengarahkan kepada ketuhanannya. Jadi ma'rifatullah ini adalah permatanya daripada tasawuf, permatanya dari tasawuf itu sendiri. Jadi tasawuf itu permata, maka ada lagi permata yang lebih bagus lagi, berliannya ya, jawahirnya adalah ilmu ma'rifatullah. Nah, ilmu ma'rifatullah juga nanti akan menyinggung tarekah, sebagaimana mengangkat derajat seseorang supaya mudah dia dalam tarekahnya. Makanya kemarin beberapa kali Syekh Abdul Qadir Jailani menyinggung orang yang bertarekah itu sudah bagus, dia sudah bisa ikhlas, sudah bisa tidak takabur, tidak sum'ah, tidak riya, tidak mencela orang, belajar bersangka buruk, sudah bagus dia keadaan itu, hatinya sudah bersih, hanya kepada Allah saja dia melaksanakan ibadah-ibadah syariah yang dia lakukan, sudah bagus. Masih ada lagi ujiannya. Biasanya orang-orang seperti itu ujiannya adalah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, efeknya orang merasa dekat itu ujiannya ya, itu gagalnya di situ nanti dia. Banyak orang gagal seperti itu. Maka orang yang merasa dekat ini berbahaya juga ya. Nah, dan termasuk juga ya, apakah dia tuan guru atau tidak, ketika dia sudah melaksanakan amal syariah itu ujiannya, merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Itu akhirnya apa? Ya akhirnya mengaku wali, merasa jadi aulia Allah. Nah ini berbahaya sekali, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal belum tentu kan, wali itu hanya Allah, urusan Allah, bukan urusan kita manusia. Ini persoalan yang juga pokok untuk diketahui, dan seperti juga disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam Al-I'timad, tentang Al-I'timad min alamatil i'timad, tentang kalam nomor pertama ya, kalam nomor pertama daripada Ibnu Athaillah, tentang orang berpegang teguh pada amal-amalnya yang menjadikan tanpa disadarinya harapnya kepada Allah itu berkurang. Nah karena itu bagaimana caranya harap kepada Allah itu tetap ada. Nah, sambil melaksanakan syariah, aplikasi syariah sebagainya, kita juga mempelajari ilmu ma'rifatullah, ma'rifat tentang posisi di ma'rifatullah menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga kita menemukan nanti buahnya berupa ilmu hakikah. Nah, orang yang sudah berada di syariah tarekah, ya melaksanakan tarekah seperti tadi, tarekah umum paling tidak ya, tarekah umum tadi, dia mengerjakan sholat malam, dia selalu beringat-ingat kepada Allah, zikrullah, sudah ikhlas zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ditinjau dari segmen atau sifat rohnya, posisi rohnya itu sudah ruwani. Jadi ruwani, kalau yang pertama jasmani, berarti orang itu masih duniawiyah, semata-mata duniawiyah, tidak tahu apa-apa, orang yang maksiat, tidak lupa dengan Allah, tidak mengerjakan sholat, dan seorang itu ruh jasmani. Jadi ruh jasmani. Makanya kalau ada orang belajar ilmu ma'rifatullah atau apa namanya, ilmu ma'rifatullah kah, ilmu tasawuf kah, tidak perlu lagi sholatnya. Nah berarti atau tidak perlu lagi puasa, berarti dia itu ruh jasmani, dia itu. Jadi ucapannya saja seolah-olah dia ilmu ma'rifatullah, tapi omongannya sebenarnya dirinya itu adalah berada di pada ruh jasmani. Nanti Anda mungkin lihat ada yang episode yang kemarin, episode tentang ruh ya, tingkatan tentang ruh ya, pokoknya cari aja banyak masalah ruh nanti di episode kita. Berarti roh itu hakikatnya, jadi Anda dapat menilai, oh ruhnya saja ruh jasmani. Ada orang yang suka mencela-cela orang, mentahjir orang, ini salah, itu salah, itu salah semua, tidak ada yang benar lagi, orang dia aja yang benar. Nah itu berarti dia itu berada di posisi ruh jasmani. Biasanya ruh jasmani ini untuk bentangan atau yang dihadapinya adalah ilmu syariah. Jadi bentangannya adalah ilmu syariah, berarti gugur dia di ilmu syariah, tidak mungkin dia berhasil. Kalau di syariah saja sudah gugur, apalagi ke tarekah, apalagi ke ma'rifah. Nah, masuk kepada ilmu ma'rifah itu sudah berarti orang sudah bisa mengamalkan syariah dan tarekah tadi yang dijelaskan di awal tadi. Berarti dia sudah berada di alam ruwani, atau ruhnya itu sifatnya sudah ruh ruwani. Artinya dia sudah banyak dirinya itu sudah mulai didominasi oleh roh ruwani,
bukan oleh jasad indrawinya. Kalau jasad indrawi itu kan nafsu, hawa nafsu digoda setan, sikap-sikap yang membangkang, menentang maksiat dan seterusnya. Nah, tapi kalau sudah berada di dalam ruwani, artinya dirinya itu sudah banyak dipengaruhi oleh ruwani. Kesukaannya berzikir kepada Allah, kesukaannya kadang bersunyi-sunyi untuk mengingat Allah, kesukaannya selalu ingat kepada Allah, selalu ingin mengamalkan kepada Allah, sering berdialog kepada Allah, suka mendengarkan syair-syair yang indah, ya, yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW atau agamanya. Berarti orang ini sudah dipengaruhi oleh ruwaninya. Nah, berarti ruwaninya bagus sudah. Berarti ruhnya sudah bagus, karena ruhnya disifati dengan ruwani. Hebat lagi kalau sampai sultani, ya, itu kalau sudah sultani aulia sudah. Nah, itulah orang yang bertarekat, dan orang yang sudah bertarekat, orang sudah bersyariat dan tarekat sudah jalan sambil kita mempelajari dengan ilmu-ilmu ma'rifatullah supaya ruwani kita masuk lagi kepada yang disebut dengan disipati dominasi pada ruh sultani sampai qudsi, ya. Nah, kalau bisa qudsi alhamdulillah. Maka yang terjadi biasanya logika orang itu, sekarang kita tadi itu melihat dari sifat pekerjaan orang, sekarang logika. Nah, sekarang kita bisa melihat, menilai diri kita tentang logika kita. Logika kita bagaimana, akal kita. Wa kadzal aqlu arba'atun, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Akal itu sendiri ada 4 bagian. Pertama akal ma'asyi, akal orang hidup, ya, tentang kehidupan, nanti kita anukan. Yang kedua adalah wa aqlul ma'adi, yang ketiga wa aqlul zamani, dan yang keempat wa aqlul qul. Pertama adalah aqlul ma'asyi, orang yang hanya syariat saja, ya, tidak tahu tarekat, tidak tahu hakikat, tidak tahu marifat. Itu orang, dia itu bagus sudah, cuma dia masih berlawanan dengan kehidupan sehari-hari, seperti perlawanan tentang hawa nafsu dan setan. Kenapa jadi begitu? Karena akal dia masih di ma'asyi. Ma'asyi itu apa? Hidup. Jadi dia melihat hidup dunia ini masih dirasakannya abadi, rasa berterus-terusan. Sehingga akhirnya dia banyak diboyong atau ditarik oleh kekuatan hawa nafsu dalam hidup. Sehingga yang dipikirkannya adalah perut terus. Bagaimana perut terus, gimana itu? Contohnya orang bekerja tidak tahu siang dan malam, itu berarti perut saja yang dipikirkannya. Orang yang maksiat, tidak tahu mati, disangkanya hidupnya abadi, itu adalah aqlul ma'asi, seolah-olah. Atau dia tahu juga mati itu pasti terjadi, tapi itu tidak dipikirkannya. Yang dipikirkannya apa? Yang dipikirkannya seolah-olah hidupnya ini abadi, jadi pikirkannya adalah perut, pekerjaan, karir, jabatan, itu yang dipikirkannya. Maka ciri khas orang seperti itu, orang-orang seperti itu berarti dia berada pada akal ma'asyi namanya. Nah, itu maksudnya. Berarti ruhnya pun masih ruh jasmani, belum ditarik oleh tertarik pada sifat ruh ruwani. Nah, kalau akalnya itu, jadi kita melihat ciri khas kebiasaan kita kan, akal kita kan bisa kita lihat sendiri masing-masing, tidak usah menilai orang, masing-masing kita. Kalau akal kita itu sudah berubah masuk pada bagian yang kedua, apa akal kita itu? Di sini Syekh mengatakan akalnya itu ma'adi, artinya sudah dia itu tuh sudah banyak mengingat akhirat. Wah, akalnya itu pikirannya banyak mengingat akhirat, gimana nanti saya di akhirat, gimana sesudah kematian. Apa sih sebenarnya orang hidup di sesudah mati itu? Bagaimana sih kehidupan di sesudah mati itu? Berarti akalnya itu sudah dimulai mendominasi dirinya. Berarti dirinya itu di peringkat yang kedua, yaitu ruwani, atau disifati sifat ruwani. Berarti orang itu sudah terlihat buah hasil syariahnya menjadi tarekat. Nah, atau dia berada sudah pada lapisan syariat dan tarekat. Nah, gitu. Tarekat. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami konteks ini tanpa ilmu yang tinggi-tinggi, tapi sudah kita bisa melihat keadaan diri kita. Karena itu penting kita dalam hal ini mendengarkan ceramah-ceramah agama itu kalau sudah kita masuk di bagian ruwani atau ya berhimpitan, atau di perbatasan, supaya lebih kuat.
carilah ceramah-ceramah itu yang meningkatkan keimanan kita. Carilah ceramah-ceramah keagamaan itu yang sifatnya menaikkan akal dari akal ma'asi kita kepada ma'adi, yaitu berpikir tentang akhirat. Jadi ceramah yang mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, ceramah yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Apakah ada ceramah itu yang tidak berguna? Ya memungkinkan ada, yang namanya manusia. Jadi kita aja pilih-pilih. Kalau saya rincikan ini nanti bisa menyebut nama orang tertentu kan, nah jadi dosa lagi namanya. Karena itu sifat saja. Kalau ceramah misalnya tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, ini istilah Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali mengatakan kalau apa yang kita dengar itu tidak menjadikan kita takut kepada Allah, terasa kita biasa-biasa saja, tidak bertambah keimanan, tidak bertambah keyakinan, maka pada saat itu sia-sia sebenarnya. Atau hanya sekedar pengetahuan kognitif, terasa seperti wawasan, seperti informasi biasalah. Seperti informasi misalnya waspada kalau Anda sedang berjalan di daerah ini hati-hati di sini banyak jurang. Itu kan kognitif saja itu. Kalau Anda lewat situ baru berguna dia. Kalau Anda tidak lewat situ ya tidak berguna gitu kan. Itu sifatnya adalah kognitif saja. Ilmu pengetahuan biasalah, seperti Anda bagaimana cara belajar bertukangan, belajar memasak. Nah, itu kan ilmu-ilmu yang sebenarnya di bawah rendah. Ya semuanya ilmu, tapi ilmu itu juga harus dipilih. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa kita juga berada pada aklul ma'asi, yaitu akal ma'asi. Maka ketika itu bagaimana kita mengkondisikan akal kita. Nah, ini yang jadi pokok pembicaraan pada akhirnya. Kalau kita menyangkut ruwani itu tidak mengerti, maka kita di sini mudah-mudahan dapat memahami aklul ma'adi, bagaimana kita mengkondisikan agar akal kita mulai melirik kepada yang ma'adi. Bila kita masih di posisi jasmani, roh jasmani, supaya kita dipengaruhi oleh dominasi ruh kita menjadi ruh ruwani, maka boleh juga kita memulai dengan akal, melatih akal kita agar kita mendapatkan ilmu itu yang bisa menjadikan kita berpikir akhirat. Karena sering-sering mendengar ceramah agama yang benar dan baik, atau sering mengaji Al-Quran gitu, akhirnya ingat terus kita kepada kehidupan akhirat. Maka pada saat itu kita sudah masuk, nanti tanpa sadar otoritas untuk berpikir akhirat itu lebih kuat. Nah itu alhamdulillah. Nah diantaranya juga dengan zikir-zikir. Jadi zikrullah itu amat berguna bagi kehidupan kita. Zikir itu amat berguna kepada kehidupan kita, yaitu merubah mindset berpikir kita, mindset akal kita, dari yang sifatnya jasmani menjadi ruwani mindset berpikirnya, atau dari mindset tadi ma'asyi, hanya urusan perut aja pikiran, berubah kita kepada juga ukhrawi. Nah ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Atau di ayat lain, misalnya kalau itu tadi itu ayatnya artinya qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang bersihkan hatinya, waqad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Yang kotor itu maksudnya apa? Ya tadi itu jasmani aja yang dipikirkan. Nah, yang bersifat ma'asi aja. Hidup seolah-olah hidup nih seumur hidup, sampai 7 turunan dipikirkan ke belakang, 7 turunan, keturunan saya ke-7 nih gimana nanti ya, saya harus persiapkan duluan. Bayangkan ya. Luar biasa ini kan. Kayaknya dia yang mengatur ya, mengatur kehidupan. Tidak bisa, tidak bisa kita mengatur hidup ini seperti itu. Maka caranya adalah bagaimana ini itu berpikir mindsetnya supaya ma'adi ya. Mungkin terlalu panjang saya menyampaikan ini, tapi setidak-tidaknya mudah-mudahan memberikan manfaat, ruang masuk kita pada ilmu ma'rifatullah, jenjangnya supaya kita lebih memaham daripada ilmu ma'rifatullah, supaya jangan dianggap nanti ilmu ma'rifatullah asing bagi orang, seolah-olah ilmu ma'rifatullah ini untuk orang tua-tua saja, yang muda tidak. Ini kan kesalahannya. Kedua juga ini agar tujuannya dengan berkembang pengetahuan ilmu ma'rifatullah ini masalah agar kita dapat memilih
mana sih ilmu marifatullah itu yang dibenarkan ya, ternyata yang selaras dengan syariah. Nah, kalau kita sudah mengerti ilmu-ilmu syariah, syukur melihat ilmu marifatullah mana yang benar dan tidak mungkin dapat kita rasakan langsung. Menjadi masalah ilmu syariah tidak ya juga tidak mengerti benar ya, maka kita cari adalah ilmu marifatullah yang selalu bergiring dengan pengetahuan syariah, itu yang utama, sehingga kita dapat sekali duduk, sekali mendengarkan, sekali memahami, kita mendapatkan semuanya, memboyong semuanya, satu langkah kita memboyong semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi